Ya, masuknya varian Omikron di Indonesia sudah terjadi dan pemerintah agar Omikron ini tidak menyebar lebih luas terus digalakan, salah satunya yaitu untuk membatasi pergerakan warga Indonesia termasuk saat hari Natal dan juga menjelang tahun baru nanti. Untuk membahas mengenai masalah Omikron ini, saat ini saya telah terhubung bersama dengan juru bicara vaksinasi COVID-19 Ibu Nadia Siti Nazia Tarmizi melalui via Zoom. Selamat malam Ibu Nadia. Selamat malam, Mas Angan. Apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah, sehat semua kita. Iya, tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibu Nadia, terkait dengan Omikron yang sudah masuk ke Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran kita semua terkait dengan penyebaran Omikron ini. Sebenarnya apa yang harus dilakukan masyarakat terkait adanya kasus Omikron yang masuk ke Indonesia, terutama bagi yang belum divaksin? Iya, jadi pertama kita harus mengenal dulu ya karakteristik dari Omikron ini. Dia adalah virus baru ya, artinya yang dikatakan sebagai varian daripada COVID-19 yang kita semua tahu bahwa virus ini cepat sekali menular. Dan saat ini saat ini kita sudah mendeteksi adanya 8 kasus Omikron yang didapatkan dari pelaku perjalanan luar negeri ya, baik itu PMI maupun juga warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, tentunya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pemerintah sudah melakukan pengetatan pintu masuk ya, dengan melarang saat ini ada 13 negara yang warga negara asingnya atau warga negara asing yang pernah berkunjung ke 13 negara itu untuk ditunda dulu kalau akan masuk ke Indonesia. Itu adalah negara-negara Afrika Selatan dan sekitarnya, ditambah dengan Inggris, Norwegia, dan Denmark. Ya, kita mengeluarkan negara Hong Kong yang tadinya juga kita larang warga negara atau warga negara asing yang pernah berkunjung 14 hari sebelumnya. Selain itu, WNI yang datang dari negara-negara yang tadi 13 negara tersebut harus melakukan karantina selama 14 hari. Dan tentunya harus diikuti dengan pemeriksaan PCR 3 kali negatif sebelum keberangkatan. Nah, untuk warga negara asing lainnya atau warga negara Indonesia lainnya itu menjalankan karantina selama 10 hari. Nah, kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan tentunya adalah pertama protokol kesehatan, karena cara untuk mencegah penularan adalah satu-satunya dengan protokol kesehatan. Yang kedua, kita tahu bahwa virus ini kan cepat menular. Jadi kalau kita buka masker kalau ingat waktu varian Delta ya, mungkin dikatakan dalam waktu 15 detik buka masker, 2 orang berpapasan, pasti orang tersebut akan tertular. Nah, ini lebih cepat lagi, berarti kan kurang dari 15 detik buka masker antar orang berpapasan pasti sudah mungkin jadi resiko penularan. Dan ini kita bisa lihat di Inggris maupun di Amerika serta di Belanda yang terjadi peningkatan kasus Omikron ini. Nah, yang kedua adalah virus Omikron ini pada orang-orang yang sudah divaksin, terutama orang yang divaksin 2 kali, itu memberikan proteksi. Jadi resiko untuk sakit berat itu turun, hanya tinggal 30%. Nah, ini artinya menjadi penting untuk kita adalah untuk segera divaksin untuk perlindungan kita. Nah, yang tentunya teori yang kita ketahui adalah kalau semua orang memiliki kekebalan yang sama, maka akan muncul kekebalan kelompok ya, Mas Akan. Nah, ini yang diharapkan bisa menjadi benteng persamaan. Tidak ada celah untuk virus tadi. Ada beberapa hal yang dipertanyakan banyak sebagian orang begitu Bu Nadia terkait dengan masuknya varian baru ini. Kenapa saat libur Natal dan Tahun Baru begitu? Dan ini maksudnya antisipasi kita ketika menghadapi situasi seperti ini bagaimana? Ya, tentunya yang pertama pemerintah kan menghimbau bahwa masyarakat Indonesia yang tidak punya kepentingan yang urgent ya untuk menunda mungkin kunjungan ke luar negeri, karena kan ada yang mungkin sudah merencanakan liburan ke luar negeri, ada juga yang mungkin sudah merencanakan untuk mengunjungi keluarganya atau anaknya yang mungkin bersekolah di luar negeri. Nah, untuk sementara ini tentunya kita berharap WNI kita tidak melakukan perjalanan ke luar negeri kalau tidak urgent. Yang kedua juga WNI kita yang berada di luar negeri walaupun sudah kangen sekali ya mungkin untuk kembali ke Indonesia, karena dan biasanya kan akhir tahun tidak ada kegiatan sekolah dan biasanya juga liburan akhir tahun di luar negeri itu yang terjadi, sehingga cenderung untuk kembali ke Indonesia. Nah, ini kalau bisa ditunda, kita harapkan ditunda dulu. Karena kita bisa melihat bahwa sebagian besar kasus ini dikarenakan dari pelaku perjalanan luar negeri. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita Ibu Nadia, tapi usai jeda yang satu ini tetaplah bersama kami di Newsroom.
Acara ini dipersembahkan oleh Iya, Ibu Nadia, kita lanjutkan perbincangan kita tadi terkait dengan masalah Omikron dan saya akan bertanya terkait mengenai booster nih, Bu Nadia. Kira-kira kapan booster 3 ini akan dilakukan dan kapan rencananya targetnya mungkin akan bisa terselesaikan? Rencananya pemerintah ya sudah membuat skenario untuk pemberian booster ini di awal tahun 2022 ya. Tapi tentunya kita akan memulai pada kelompok yang paling rentan dulu ya, khususnya ini kepada lansia ya. Karena sebenarnya ada 3 kelompok yang dianjurkan untuk diberikan booster terlebih dahulu, yaitu adalah tenaga kesehatan, kedua adalah lansia, dan yang ketiga adalah orang dengan kelainan imunitas. Nah, jadi ini yang akan kita berikan dulu boosternya, dan nanti akan ada 2 skenario, yaitu yang dibiayai oleh pemerintah dan melalui program mandiri. Yang dibiayai oleh pemerintah tentunya ini adalah lansia dan PBI. Nah, kita juga sudah tahu ada setidaknya 11 jenis vaksin ya yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat, dan nanti ada vaksin merah putih ataupun juga vaksin-vaksin produksi Indonesia yang juga akan mensuplai kebutuhan untuk booster ini. Baik. Omikron ini kan dikatakan penularannya lebih cepat, tadi dikatakan Ibu Nadia 8 kali lipat begitu ya, daripada Delta, ini lebih cepat lagi begitu. Upaya apa yang akhirnya dilakukan pemerintah untuk menekan dari penyebaran dari Omikron ini? Ya, kita tentunya tetap harus hati-hati ya, bahwa selain pengetatan di pintu masuk negara, memastikan bahwa bukan hanya bandara saja ya, artinya perjalanan melalui udara, tapi perjalanan melalui laut dan lintas batas darat juga harus dipastikan pengawasannya. Oleh karena itu kita menghimbau pemerintah daerah yang memiliki pelabuhan laut maupun lintas batas negara, ini juga ikut memastikan pertukaran ataupun perpindahan masyarakat di pintu masuk ini juga diperketat ya, karena kita melihat masih ada sekitar 10 sampai dengan 15% pemeriksaan PCR-nya ini tidak komplit 3 kali ya. Nah, tentunya dengan situasi tersebut kami tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat untuk mengingatkan jangan pernah kendor protokol kesehatan ya. Jadi menjadi penting kalau negara-negara lain sudah masuk ke gelombang ketiga, keempat, kelima, kita tentunya masih punya kesempatan untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga. Salah satunya prokes harus kita terapkan. Yang kedua paling penting ini adalah segera percepat vaksinasi. Ya, karena kita tinggal 30% lagi ya yang belum mendapatkan vaksinasi khususnya dosis 1 dan ada 48% yang menunggu untuk mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Nah, yang menjadi penting juga segera kita harus mendorong lansia mendapatkan vaksinasi. Baik, Ibu Nadia, terkait dengan Omikron sampai dengan saat ini kan masih terus berlanjut penelitian ya terkait dengan berkembangnya virus ini begitu ya. Dan tentunya juga ini bukan, kita harapkan memang ini adalah varian yang terakhir, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya nanti akan ada varian-varian baru begitu. Antisipasi apa yang akan dilakukan terus oleh pemerintah agar tidak adanya menyebar ataupun varian-varian baru ini masuk ke Indonesia, Ibu Nadia? Ya, ini yang sangat sulit untuk dikendalikan ya. Kalau kita lihat Inggris sendiri mengatakan dengan situasi mereka yang ada saat ini diperkirakan nanti di Januari 2022 itu Omikron ini akan menjadi virus yang mendominasi di sana. Sementara di Afrika Selatan sendiri itu sudah mencapai puncaknya ya, dan kita lihat puncaknya tidak setinggi dengan varian Delta. Bahkan kebutuhan untuk perawatan rumah sakit dan kematian itu juga ada walaupun angkanya kecil ya. Artinya menjadi penting saat ini di akhir tahun kita menjaga mobilitas juga Mas Rekan, karena ingat bukan hanya varian Omikron yang harus kita waspadai, varian Delta yang masih mendominasi virus di sekitar kita ini juga tentunya masih merupakan ancaman untuk terjadinya
lonjakan kasus. Oleh karena itu sudah jelas bahwa mobilitas, protokol kesehatan, kepatuhan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ya, termasuk juga bagaimana pengelola tempat-tempat umum ya, baik mall, pusat perbelanjaan, tempat pariwisata ini patuh menjalankannya. Baik, yang menjadi tantangan pemerintah saat ini adalah ketika Natal dan Tahun Baru, pergerakan masyarakat semakin tinggi, Bu Nadia. Selain bepergi keluar kota, banyak juga nih teman-teman ataupun warga masyarakat Indonesia yang berpergian ke luar negeri. Apa yang dilakukan saat ini pemerintah untuk mencegah masuknya varian ini? Karena nanti ini yang dari luar negeri akan masuk ke Indonesia nih, Bu Nadia. Ya, betul. Jadi karantina kalau di luar 13 negara yang sudah ditentukan tadi ya, sebagian besar itu 10 negara adalah warga negara di Afrika Selatan, ditambah Inggris dengan Norwegia dan Denmark. Ini WNI yang pulang dari sana harus menjalankan karantina 14 hari. Nah, ini menjadi penting masakan untuk seluruh warga negara Indonesia memahami. Pertama, bahwa kita ini masih dalam kondisi pandemi. Jadi memang melakukan perjalanan ke luar negeri itu akan ada konsekuensinya, termasuk karantina yang cukup lama yaitu 10 hari. Jadi jangan sampai kemudian ada diskresi lagi ya yang mencoba meminta pengurangan daripada karantina. Yang kedua, memang harus dipastikan untuk WNI yang melakukan wisatawan itu harus ada ekstra anggaran untuk mereka melakukan karantina sepulang dari jalan-jalan tadi. Baik, semoga upaya pemerintah saat ini tidak sia-sia dan masyarakat juga bisa diajak bekerja sama untuk mencegah varian Omikron ini masuk ke Indonesia. Dan harapannya ini varian baru, tahun depan kita mulai tahun yang baru bisa hidup dengan yang lebih normal, begitu Bu Nadia ya. Terima kasih juru bicara vaksinasi COVID-19 Ibu Siti Nadia Tarmizi melalui sambungan via Zoom. Selamat beraktivitas Ibu Nadia, selamat malam.